Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mewawancarai narasumber kami dari tema Sistem Sosial dan Budaya Indonesia. Di sini narasumber kami dari organisasi Permata dengan Abang. Perkenalkan, nama saya Gurnas Ibnu Serigar dari organisasi Persatuan Mahasiswa Tapanuli Utara Unimed. Jabatan saya sebagai anggota bidang minat dan bakat. Baiklah, kami juga dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Elian Wina Pitipulu. Saya dan saya Dela Aisyah. Baiklah Bang, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu 5 buah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana organisasi Permata di dalam kampus untuk berperan dalam melestarikan sistem sosial dan budaya dari organisasi itu sendiri? Terima kasih. Untuk peran dari Permata untuk melestarikan budaya atau sosial itu, mungkin Permata itu sendiri bukan dalam artian masih masuk dalam organisasi yang begitu besar. Kami masih perangkat dari berusia 3 tahun. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitarnya. Perkenalkan apa itu sebenarnya Permata itu, bagaimana Permata itu di kampus ini, apakah ada prospeknya ke depannya. Untuk kebudayaannya kami bawakan itu, Permata juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti contohnya buat kegiatan kebudayaan dan lain sebagainya. Rencana kami akan Permata akan membuat rencana itu seperti pesta Maposo gitu, kayak kegiatan rakyat gitu. Kami membuat namanya itu kalau nggak salah itu Mertumba. Jadi kami buat kayak Mertumba itu kayak style manotor lah nama dia. Jadi kami berencana itu buat kegiatan Mertumba itu dari tingkat SMA dan tingkat pertama. Ibaratnya kalau di Karo tuh kayak kerja tamu gitu ya. Ya bisa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja program yang dikembangkan oleh organisasi ataupun yang dijalankan dari organisasi Permata ini dalam mendukung keberagaman dan kebudayaan dari Permata itu sendiri? Mungkin salah satunya dari itu kegiatan Mertumba itu, dan juga ada kegiatan kami juga selain itu. Mungkin ini lebih untuk ke sosial, itu kami melakukan juga kegiatan seperti OSN dalam tingkat SMA, dan juga pernah melakukan dari tingkat SMP yang ada di sekitaran Tapanuli Utara. Dan juga ada juga pembuatan kegiatan kami berupa pengabdian rencana untuk masyarakat, dan masih ada juga lagi kegiatan lain. Lalu pertanyaan ketiga untuk saudara. Bagaimana sih Bang organisasi Permata yang selaku organisasi eksternal dalam mengajak mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti organisasi ini? Apa upaya yang dilakukan agar kekerabatan daerah dari Permata ini terus terlestarikan? Yang kami lakukan selaku Permata untuk mengajak, dalam artian kita untuk masuk ke dalam Permata, mungkin karena kami ada organisasi eksternal, mungkin ini karena bahasa yang baru, mungkin tidak ada yang mengenal. Jadi yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan oprek atau open recruitment kepada mahasiswa yang terkhususnya mahasiswa dari Tapanuli Utara. Kami mengajaknya, baru kami share, siapa tahu ada keluarga atau kerabat yang berkuliah di Unimed yang dari Tapanuli Utara, kami share untuk mengajaknya. Baru Ini Permata dia satu unitnya atau ada bagian-bagian saya salah satu organisasi dari komisariatnya atau Enggak. keseluruhan gitu? Permata ini keseluruhan, itu udah mencakup Unimed. Jadi kami ngambil mahasiswa yang ada di Tapanuli Utara yang mencakup Unimed. Jadi Bang, sekarang anggota yang sudah terdaftar atau anggota tetap di Permata itu ada berapa kalian awal pembentukan sampai Mungkin saya bilang kami dari awal-awal masih bilang penduduk padat lah ya. Kemudian atau yang lainnya itu kami berancak itu sekitar masih awal-awal itu ada sekitar 16 orang, 20 orang. Sekarang itu sudah lebih dari 80 orang dari anggota Permata sendiri. Dari kami sudah mengeluarkan 2 kader pertama di tahun 2024, baru kader kedua di tahun kader pertama itu kader 2003, dan kader kedua itu di tahun 2024. kadernya itu duduk di Sembang atau di Semak gitu? Nah, ini kadernya kami buat kader itu kayak tingkatannya, mungkin nanti untuk tahun ini kader 3 gitu, kader ini kader kedua gitu ya. Kalau cakupan luasnya itu sekitar ada 80 orang. Tadi kan
ada tahun masuknya jadi kami menggolongkannya dari pertama ke kedua ketiga. Tapi organisasi permata ini juga membawa impact ya bang. Setahu saya juga mereka menaikkan kadernya dalam salah satunya kami berhasil lah karena ini kerja bersama. Kami juga telah pengutusan kader seorang dari anggota kami permata, yaitu menjadi wakil bendahara Senat Mahasiswa Semauni. Oke, selanjutnya bang ada pertanyaan yang keempat itu dari Okta. Terus Bang, apa saja tantangan yang dihadapi oleh permata dalam melestarikan sistem sosial budaya? Mungkin untuk tantangannya sendiri itu mungkin dari bagaimana kita melakukan kegiatannya lah. Karena belum tentu, contohnya dalam artian kan tidak semua dalam artian yang anggota permata itu bisa aktif sebelumnya. Mungkin itu tantangan yang paling besar untuk mengajak mereka untuk lebih aktif untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan kebudayaan atau kegiatan sosial lainnya. Ini pertanyaan terakhir bang. Kita ketahui bahwasannya permata ini berarti daerah ataupun yang di bawah kayak Tampung Hulu Utara kan bang? Ada nggak sih bang dalam berinteraksi sosial kayak perbedaan yang dalam anggota kalian melakukan interaksi tapi berbeda, bedanya permata dengan anak yang lain, misalnya kayak kami dari Lima Batu beda dengan anak permata, mereka ada perbedaan yang juga apa dalam berinteraksi? Kami selalu menegaskan bahwasanya tidak ada gap gitu, walaupun dia dari organisasi, tapi kalau dia memang kita sama-sama dalam artian jangan kita anggap gap karena di organisasi ini dalam organisasi ini jangan ada kita anggap gap gitu ya, kita sama-sama juga berkuliah di sini ya, walaupun kan juga masuk kegiatan kolaborasi dalam artian, jadi nggak ada kita dalam artian mengatakan kalau kau organisasi ini aku organisasi ini jadi kita agak saudara gitu, kita sama-sama saudara, sama-sama melakukan itu. Ini yang terakhir ya bang, bagaimana harapan abang untuk permata dalam kedepannya dalam melestarikan Tapanuli Utara? Untuk harapan untuk permata yaitu selalu bekerja keras, karena hal yang paling penting dari organisasi bukan tentang program, tapi bagaimana kita untuk selalu menghargai anggota yang dalamnya, orang-orang yang dalamnya. Kita bisa memberi dia waktu berbicara, mendengarkan dia bicara, bertanggung jawab, sampai dengan bagaimana untuk dia untuk berkembang dalam organisasi itu. Jika tidak boleh mempatahkan bahasanya organisasi yang tepat untuk program, tapi kita harus memberikan juga kadang-kadang kita berbagi. Baiklah, terima kasih kepada Bang Roklas. Juga terima kasih, inilah wawancara dari kelompok 5 dari narasumber organisasi permata itu sendiri. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi